pagi Pak Andi. Saya senang bertemu Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan dalam hal coaching Anda, Pak ya. Iya Pak Andi. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu jenengan, Pak ya? Begini Pak Andi, terima kasih sebelumnya Pak Andi kepada Pak Andi sudah meluangkan waktu. Dulu ini Pak Andi, saya itu ingin Pak Andi membantu saya, membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya dalam kegiatan presence Pak Andi. Baik, Pak Yayan. Saya akan mendukung kegiatan Anda dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Anda fokuskan atau apa yang ingin Anda fokuskan pada tahap observasi, Pak ya? Pada tahap observasi kali ini saya ingin Pak Andi itu memperhatikan ketika saya observasi cara saya dalam mendengarkan aktif, terus cara saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi-potensi dari coaching saya Pak. Baik ya Yan, sudah saya catat semua. Bagaimana menurut Anda Pak Yayan? Sejauh mana tingkat kemampuan Pak Yayan dalam hal ini? Cukup baik sebagai saya percaya ya. Peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching kami. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya sangat berharap dan saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid saya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Oh, begitu Pak Yayan. Saya paham. Terus, apa harapan Pak Yayan dari observasi yang akan kita lakukan nanti, Pak? Yang pasti saya sangat berharap dalam kegiatan observasi kali ini akan memberikan umpan balik kepada saya pribadi, Pak Andi, yang tentunya itu umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya pribadi, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna ketika proses coaching. Oh, jadi begitu ya. Baiklah Pak Yayan. Setelah ini mari kita lakukan observasi. Saya doakan semoga Pak Yayan sukses dalam observasi ini dan kedepannya bisa menjadi coaching yang baik Pak Yayan. Terima kasih Pak Andi. Sama-sama Pak Yayan. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Hendri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Hendri. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah Pak Am, hari ini kita akan membahas mengenai keadaan siswa di SD Pak Am, SD Pinggo Wirawan 1. Saya dengar di sana itu jumlah siswanya sangat banyak ya Pak Am ya? 750. Banyak sekali itu Pak Am. Kayaknya katanya ini saya dengar mereka kurang berminat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Apa tujuan yang ingin Bapak capai terkait hal ini Pak Am? Tujuan saya yang pertama itu meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nanti kita lebih banyak untuk kegiatan promosi kepada, tentunya yang terpenting itu kita memberikan sosialisasi kepada orang tua begitu Pak. Meningkatkan minat dan partisipasi ya Pak. Iya, betul. Baiklah. Baik Pak Ang, mari coba kita identifikasi ya Pak beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab rendahnya minat siswa di lingkungan sini dalam kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Bapak, kira-kira apa saja sih yang mungkin menjadi penyebabnya Pak? Saya pikir kalau ini beberapa saya catat itu anak-anak itu murid-murid itu tidak menarik atau mereka tidak memiliki cukup waktu. Nah, karena satu banyaknya pelajaran, kata mereka tuh banyaknya pelajaran, terus di kegiatan lain misalnya kita mengadakan ekskul itu kegiatan lain yang sepertinya wajib diikuti siswa itu sekolah madrasah begitu Pak. Oh, jadi saking banyaknya kegiatan anak-anak ya, jadi apa ya istilahnya mereka waktunya kurang gitu ya. Betul. Oke. Baiklah Pak. Mungkin
menurut Pak Ang ada faktor lain yang berpengaruh? Kalau faktor lain di sini itu dukungan orang tua, terus selain itu juga beberapa fasilitas memang belum terpenuhi. Jadi seperti perlengkapan ekskul itu memang selama ini saya rasa masih kurang. Tapi saya sudah koordinasi dengan admin bos, dengan kepala sekolah dan dengan rekan-rekan bagaimana jika nanti di anggaran pos tahun depan kita lebih perbanyak lagi untuk belanja terkait dengan kebutuhan ekstrakurikuler begitu Pak Yudi. Berarti karena faktornya yang mempengaruhi kurangnya dukungan dari orang tua, ya, benar. juga fasilitas-fasilitas yang masih kurang gitu ya Pak. Baiklah Pak Ang, bagus. Sekarang mari kita identifikasi beberapa faktor penyebabnya. Kita buat rencana untuk mengatasi masalah ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kegiatan ekstrakurikuler tadi itu menjadi lebih menarik bagi siswa? Kalau itu saya kira kita harus lebih sering lagi memperkenalkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, terus yang akan diselenggarakan oleh sekolah, dan juga yang terpenting itu kita melibatkan siswa, melibatkan wali murid itu untuk memilih sendiri kegiatan apa yang mereka inginkan, terus kegiatan apa yang diinginkan siswa, sehingga nanti siswa bisa melakukan kegiatan itu sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Oh begitu Pak. Jadi sekolah mencoba mempromosikan, begitu maksudnya ya Pak. Ya, itu yang sangat bagus sekali Pak. Nah, sekarang coba kita diskusikan lagi bagaimana dengan waktu pelaksanaan kegiatannya. Terus apa yang bisa Bapak lakukan agar tidak istilahnya bertabrakan dengan waktu belajar siswa yang tadi sangat padat itu Pak? Kalau saya rasa sih kemarin sudah komunikasi dengan beberapa teman sejawat, dengan kepala sekolah itu. Kami sudah mempunyai komitmen nantinya akan mengadakan kegiatan ekskul itu di luar jam pelajaran tentunya itu. Bisa juga nanti kalau misalnya di luar jam pelajaran itu masih berbenturan sama sekolah madrasahnya anak-anak, sekolah ngajinya anak-anak, karena di sini ngajinya itu mulai dari kebanyakan yang saya lihat itu mulai jam 2 siang sampai malam hari. Jadi kemungkinan kita mencari waktu di mana anak-anak itu waktu ngajinya libur, bisa akhir pekan begitu Pak. Oh, gitu. Baik. Sekarang kita sudah memiliki beberapa rencana yang Bapak sampaikan tadi. Coba sekarang Bapak tentukan tindakan spesifiknya yang akan diambil. Kalau tindakan spesifik itu yang jelas kita survei. Kita survei kepada siswa. Nanti kita melakukan observasi, juga survei antar kelas. Jadi kita nanti istilahnya benar-benar menggali betul apa minat dan bakatnya siswa, dan apa misalkan kita mengadakan ekskul itu kegiatan apa yang nantinya ingin diikuti itu, sehingga nantinya bisa siswa itu benar-benar bebas memilih begitu Pak. Oke, jadi pertama langkahnya adalah mengadakan survei agar anak-anak itu mengetahui minatnya gitu ya, ekstrakurikuler apa yang akan diikuti, begitu ya Pak? Iya betul Pak. Bagus, langkah yang sangat bagus Pak. Nah setelah itu kira-kira apa yang akan Anda lakukan setelah melakukan hal itu Bapak? Kita lebih gini sih, saya inginnya itu lebih sering lagi mengadakan pertemuan dengan orang tua dan menjelaskan manfaat kegiatan ekskul dan mengajak mereka mendukung anak-anak mereka, karena di sini tuh memang kesulitan mengadakan kegiatan ekskul itu sebenarnya itu memang dari orang tua.
karena begini, kadang orang tua itu anaknya bisa volley itu bisa misalkan bisa olahraga bola voli, pintar olahraga bola voli, cuman di situ kadang orang tua itu sering bilang kalau bahasa Madura sih, ya bahasa Madura, cuman kalau bahasa Indonesia kan itu kalau cuma dari voli besarnya nggak bisa makan Pak gitu. Jadi kita nanti ya sering-sering sosialisasi aja ke wali murid, ke keluarga yang ada di rumah bahwa sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler itu sangat penting sekali, dan nantinya kita juga saling terus berkomunikasi bagaimana kegiatan itu tidak berbenturan jadwalnya, begitu Pak Hendri. Oke, baik. Jadi ternyata hubungan orang tua itu sangat penting ya Pak ya. Jadi di sini orang tuanya banyak yang mungkin kurang istilahnya itu kurang pemahaman, sehingga pemikirannya masih seperti itu. Bagus sekali caranya Pak. Nah, kapan Anda berencana untuk mengambil langkah-langkah yang akan Bapak lakukan? Kalau rencana kita mau mengadakan survei dulu, kita mau eksplorasi dulu ke anak-anak. Nah itu nanti kemungkinan ya minggu-minggu depan ini ya dalam waktu dekat ini, karena Senyampang kita kan masih ada di tahun ajaran baru nih. Kita masih ada di tahun ajaran baru, jadi sekalian, jadi tidak kegiatan tidak ada nanti setelah, biasanya kan gini, sekolah itu baru punya kegiatan begitu mau akan ada lomba baru anak-anak itu gembleng. Cuman kalau di sini tadi saya sudah kapan hari itu juga komunikasi dengan dewan guru, dengan bapak kepala sekolah itu secepat mungkin kalau bisa minggu-minggu ini kegiatan ekstrakurikuler kita laksanakan, kita segera sosialisasi dengan wali murid, dengan ibu bapak di rumah, agar nantinya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Begitu Pak Hendri. Sempurna sekali. Terima kasih Pak Ang atas waktu dan komitmennya Pak Ang. Sami-sami Pak Saya Hendri. yakin dengan rencana Pak Ang terkait menarik minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler tadi akan lebih meningkat jika Pak Ang sudah menyatakan seperti itu. Apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan Pak Ang? Saya kira untuk sementara ini tidak ada Pak Hendri. Terima kasih Pak Hendri sudah mau mendengarkan keluhan saya. Sama-sama. Jadi nanti bisa saya jadikan pertimbangan, bisa jadikan referensi bagaimana nanti apa yang sudah Pak Hendri sampaikan pada saya, nanti bisa mendukung saya dalam kegiatan ekstrakurikuler siswa di SDN Trenggalek 01 ini di belakang hari. Itu Pak Hendri, terima kasih banyak. Baik, saya sangat mendukung Pak Ang selama Anda melakukan proses ini, dan saya sangat senang sekali. Saya juga sudah tidak sabar rasanya mendengar hasilnya nanti. Insya Allah Pak Hendri. Insya Allah. Amin. Terima kasih Pak Hendri. Oke, sama-sama. Bagaimana nih Pak Dayan setelah observasi tadi, perasaannya bagaimana Pak Dayan? Saya merasa lega Pak. Saya merasa saya telah melakukan, saya sudah berusaha menjadi melakukan hal yang paling terbaik yang saya mampu Pak dalam kompetisi. Begitu Pak Yayan ya. Ya, Terus begini Pak Yayan, bagaimana Pak Yayan menilai performa dalam kompetensi tersebut? saya merasa telah mampu mendengarkan aktif, dan tadi saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik, dan insya Allah saya sudah berusaha hadir secara penuh. Begitu Pak Yayan ya. Begini Pak Yayan, Oke. boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak Yayan? Boleh, monggo Pak, monggo. Saya tadi melihat Pak Yayan sudah melakukan mendengarkan dengan aktif,
dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Terus bagaimana pendapat Pak Yan tentang ini? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali mendengarnya Pak. Terima kasih Pak Andi atas umpan balik yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih tadi juga sudah mengamati kegiatan observasi yang saya lakukan, sudah mengamati apa ya, saya sebagai coach tadi bagaimana ketika melakukan percakapan seperti tadi. Terima kasih banget Pak Andi. Sama-sama Pak Yan. Iya. Alhamdulillah juga Pak Yan. Namun begini Pak Yan. Oke. Namun dengan demikian saya juga melihat aspek-aspek yang harus masih ditingkatkan Pak Yan. Oke. Misalnya saat observasi tadi Pak Yan ya. Iya, betul. Saya perhatikan saat Pak Yayan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu masih agak kaku Pak Yayan ya. Iya. Mungkin Pak Yayan ya, mungkin Pak Yayan masih kurang berlatih lagi. Jadi setelah ini saya harap Pak Yayan berlatih lagi dalam mengucapkan pertanyaan bobot agar tidak kaku Pak Yayan. Maksudnya tidak gugup lah, mungkin Pak Yayan gugup apa-apa, saya tidak tahu mungkin dari hal itu Pak Yayan. Begitu Pak Yayan. Oke, betul Bapak. Saya mengerti kekurangan yang ada pada diri saya dan saya akan berusaha lebih baik lagi untuk meningkatkan lagi kemampuan saya Pak dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam percakapan. Jadi lebih dilatih lagi Pak Yayan ya. Memang sulit Pak, memang harus Ya, butuh latihan memang Pak Yan. Memang ketika kita menjadi coach itu paling susah itu memang itu Pak Yan, mengajukan pertanyaan berbobot. Benar sekali Pak. Membutuhkan Ya, konsentrasi tinggi Pak Yan. Konsentrasi tinggi, terus sepertinya jam terbang juga berpengaruh. Iya, memang. Karena apa ya, belum terbiasa. Mungkin kalau kita sudah terbiasa melakukan mungkin bisa lebih Ya, enjoy lagi Pak Yan. Ya, masyarakat gitu, Pak. Baiklah ya Pak Yan, dari diskusi kita ini Oke. mungkin apa sih langkah konkret yang akan Pak Yan ambil dalam meningkatkan performa di area tersebut Pak Yan? Saya mulai akan berencana untuk melakukan latihan yang lebih intensif, lebih sering latihan untuk apa ya, untuk mengasah keterampilan diri saya dalam percakapan coaching yang utamanya untuk apa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Pak, bagaimana saya bisa melakukan aktif sehingga bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif untuk coaching saya. Itu Pak. Baik Pak Yan, itu ada langkah yang sangat baik sekali Pak Yan. Oke, Pak. Saya akan mencatat semua yang ada dalam observasi ini Pak Yan. Nah, dalam supervisi akademik saya akan mencatat yang di situ, dan terus terakhir ini Pak Yan. Apa yang Pak Yayan peroleh dari proses ini Pak Yan? Yang saya peroleh yang pasti Pak Andi, saya merasa sekarang lebih memahami lagi di mana apa ya, tempat di mana saya harus lebih berkembang, lebih butuh latihan lagi untuk mengembangkan keterampilan saya yang tadi sudah disampaikan Pak Andi. Terima kasih kembalinya juga. Saya memang sepertinya harus banyak berlatih terkait fokus sehingga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lebih luas lagi. Begitu Pak Andi. Baik. Saya ucapkan sangat berterima kasih banget atas bimbingannya dan umpan baliknya pada Pak Andi. Sama-sama Pak Yayan, dan saya ucapkan selamat Pak Yayan ya, sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Meskipun nanti ada hal-hal yang perlu ditambahkan, maksudnya perlu ditingkatkan, tapi Pak Yayan sudah bagus dalam hal coaching ini. Selamat Pak Yayan. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum Pak Yayan. Waalaikumsalam.